Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ekonomi mikro. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Azelia Azahra dengan NPM 23411206 dari kelas manajemen 23D. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional di era digital. Dalam konteks perdagangan internasional, terjadi jual beli berbagai produk, baik barang maupun jasa, di suatu lokasi. Proses ini menciptakan suatu titik ekuilibrium di mana kurva permintaan dan penawaran bertemu dan seimbang. Perdagangan internasional melibatkan serangkaian transaksi antara penjual dan pembeli dari dua negara yang berbeda, yang bisa berupa ekspor dan impor. Menurut Edi Renaldi, perdagangan internasional merujuk pada kegiatan perdagangan antara pihak-pihak yang berada di dua negara yang berbeda. Secara esensial, perdagangan internasional terjadi melalui proses ekspor dan impor barang dan jasa antara negara-negara tersebut. Sejarahnya, pada tahun 1995, Organisasi Perdagangan Dunia yang dikenal dengan nama WTO, World Trade Organization, didirikan. WTO memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat perdagangan bebas dalam konteks globalisasi. Tujuan utama berdirinya WTO adalah untuk mendorong serta memfasilitasi liberalisasi perdagangan, sekaligus menciptakan sistem perdagangan global yang stabil dan aman. Selain itu, WTO juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam berbagai perjanjian perdagangan dunia, termasuk di dalamnya perjanjian-perjanjian yang ada dalam GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, serta dalam Uruguay Round Second. Lalu faktor-faktor. Di samping faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional, terdapat dampak yang dihasilkan oleh perdagangan tersebut, baik dampak positif maupun negatif. Berikut adalah penjelasannya. Dampak positif perdagangan internasional. Perdagangan internasional memberikan keuntungan baik bagi negara-negara yang melakukan ekspor maupun negara-negara yang melakukan impor. Dampak negatif perdagangan internasional. Selain dampak positif, perdagangan internasional juga membawa dampak negatif bagi negara-negara yang terlibat. Dampak negatifnya meliputi A. Ketergantungan suatu negara pada negara lain. B. Rivalitas dalam perdagangan internasional yang tidak konstruktif. C. Banyak industri kecil yang tidak kompetitif dan akhirnya harus menutup bisnisnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang membahas dampak positif dan negatif perdagangan internasional, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional telah berlangsung sejak abad ke-16 ketika negara-negara mulai melakukan perdagangan di luar batas wilayah nasional. Perdagangan internasional melibatkan peningkatan pendapatan negara, cadangan devisa, negosiasi aset, dan memperluas pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan prioritas utama bagi suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi dan mencapai tingkat kemakmuran serta stabilitas masyarakat. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.